dalam kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, dalam perjalanan hijrahnya beliau kan menyewa penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Dan Abdullah bin Uraiqit ini kafir, seorang kafir musyrik. Tapi karena Abdullah bin Uraiqit ini orang terpercaya, maka dijadikan disewa. Murni ini adalah sewa menyewa orang yang bisa menunjukkan jalan, profesional. Nah, pertanyaannya kan di sini, mempercayai orang kafir, tergantung ini kan dalam hal-hal apa gitu. Jadi tidak juga mutlak percaya dalam segala urusan dunia, agama, apapun itu. Percaya kepada orang kafir yang tidak pernah kita kenal, percaya kepada orang kafir yang sudah terkenal dengan makarnya, ini semua berbeda-beda kasus, tidak bisa disamaratakan. Sedangkan kasusnya Abu Bakar ini yang disebut para ulama waqi'atu ain, kasus peristiwa tertentu, yang mana kasus ini penuh dengan mulabasatnya, penuh dengan kaitan-kaitan hukum yang lain. Satu, Abdullah bin Uraiqit ini memang terpercaya. Kemudian keputusan itu pun diiyakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak, jangan ini, Rasulullah mengiyakan karena yang menyewa memang Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Rasulullah membiarkan kan, berarti ini kan takrirnya Rasulullah. Dan kita juga perlu mendalami peristiwa ini. Tapi memang para ulama fikih menyebutkan boleh kita bekerja sama dengan orang kafir dalam hal-hal tertentu dan dalam ketentuan tertentu, boleh. Kita nyewa orang kafir bangunkan rumah, ya nggak ada masalah. Kita nyewa orang kafir tadi petunjuk jalan untuk berhijrah, padahal untuk menyelamatkan agama Rasulullah dan Abu Bakar, karena terpercaya, nggak ada masalah. Sedangkan kaitannya lagi lebih luas, maka lebih jauh lagi gitu. Dengan orang yang berbeda keyakinan, dengan orang yang berbeda agama, dengan orang yang berbeda pandangan, pilihan dalam suatu pemikiran dan tata cara ibadat tertentu, pandangan-pandangan tertentu, ini lebih jauh lagi. Kita fokusnya tadi ke orang kafir. Sedangkan itu lebih memerlukan perincian-perincian yang lebih detail. Kedekatan dengan orang yang berbeda keyakinan, kedekatan dengan orang yang berbeda pandangan. Apakah dikatakan haram total, mubah total? Nah, ini juga nggak bisa begitu. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena sering kali kita mendapatkan di dalam ucapan-ucapannya para salafus salih radhiyallahu taala anhum ardah, pengumuman atau hukum yang global untuk suatu kasus, dan kita menerimanya keglobalan itu, padahal itu ditujukan pada kasus-kasus tertentu, dan itu harus disempurnakan dengan membaca ucapan-ucapan salaf lainnya. Seperti contoh, kan ada ucapan salaf saleh mengatakan, saya lebih baik tinggal dengan anjing dan babi daripada saya tinggal bertetanggaan dengan ahli bid'ah. Sebagai contoh. Bisakah kita ini itlakkan, umumkan, samaratakan semua ahli bid'ah begitu? Kita nggak akan tinggal di dunia, tinggal di hutan. Nah, ini repot. Makanya memahami hal-hal yang demikian ini perlu ilmu yang matang. Sehingga itu kondisional, itu sangat bergantung pada kemaslahatan mafsadah, dan tidak semua orang berhak untuk mengambil keputusan. Sekali lagi, tidak semua orang berhak untuk mengambil keputusan dalam bersikap, karena sikap dan keputusan itu kaitannya dengan hukum syar'i, dan hukum syar'i itu harus dibangun di atas dalil-dalilnya, dan yang berhak untuk mengatakan dan memahami dalil itu orang-orang yang ahlinya, bukan orang awam, orang pemula seperti kita. Nih, jangan kita mengambil ilmu yang mentah-mentah ini langsung kita praktekkan. Kita aja main praktek sendiri. Saya pernah menegur di beberapa kajian tentang satu kaidah yang ini berlaku umum. Seperti contoh kaidah misalkan, asal dari segala sesuatu perkara dunia itu mubah, kan begitu ya. Maka apapun perkara mubah.
Bolehkah kita sebagai orang awam menerapkan kaidah ini tanpa aturan? Ya nggak boleh. Asal mubah. Kenapa? Asal usulnya perkara dunia mubah. Perkara dunia mubah enggak. Air putih yang kita yakini sebagai halal ini kan ada hukumnya. Halal itu hukum apa? Hukum syariat. Siapa yang boleh mengatakan itu? Sembarangan orang? Nggak boleh sembarangan orang. Orang yang menghukumi suatu hukum itu sedang berbicara atas nama Allah dan syariat. Dan salah satu larangan dalam Al-Quran apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan kalian berbicara atas nama Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Itu termasuk dosa besar. Sehingga ini kondisional, dan saya memang kalau ditanya yang demikian ini susah untuk menjawabnya, harus majelis khusus atau majelis yang lebih luas dengan perincian yang lebih matang. Karena kalau pertanyaan begini jawab, oh ya itu bisa dikiaskan, oh nggak bisa dikiaskan, nanti menjadi masalah di kemudian hari gitu. Perlu ada majelis khusus dan penjelasan lebih rinci.